Kepada Profesor Dr. Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkashi, kami berikan kesempatan. Tafadhol, Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ada dua kaidah yang saya ingin merujuk ke dalam satu kasus di mana Nabi melihat sahabatnya meletakkan untanya di depan masjid tanpa diikat. Kemudian Nabi bertanya kepada pengikutnya itu, pada sahabatnya itu, "Mengapa kamu tidak mengikat unta kamu?" Sahabat itu menjawab, "Saya bertawakal kepada Allah." Kata Nabi, "Salah. Anda ikat dulu unta kamu, masuk masjid." Ini depan masjid nih ceritanya. "Kamu sholat di masjid dan bertawakallah kepada Allah." Bisa ditambah suaranya sedikit supaya yang lain bisa menikmati. Bentar. Ya. Jadi ada dua hal di sini. Pertama adalah mengikat unta. Suara sudah oke ya? Jelas. Ya. Pertama mengikat unta, yang kedua bertawakal kepada Allah. Artinya mengikat unta itu adalah mengikuti sunnatullah, mengikuti ahkam ijtimaiyah. Ya, kalau Anda tidak melakukan sesuatu yang itu tidak membawa akibat yang buruk bagi Anda tetap akan menerima akibatnya. Di dalam situasi seperti sekarang ini, dua hal ini yang perlu kita sadari. Pertama adalah kita tetap menganggap bahwa COVID ini ada dan kita harus berhati-hati, ya, menyiapkan diri kita, menghindarkan diri kita dari terkena COVID ini. Tentunya prokes harus kita kerjakan. Soal vaksin dan lain sebagainya, itu mempunyai sekian banyak pendapat, ya terserah kita masing-masing. Asal sebenarnya kita bisa menjaga kesehatan kita. Yang saya ingin tekankan di sini bukan soal mengikat unta atau menjaga prokes, karena hari ini kita berbicara mengenai jangan bersedih. Orang yang tidak bersedih itu adalah orang yang bahagia. Seperti apa orang yang bahagia itu? Orang yang bahagia adalah orang yang paling dekat kepada Allah. Nah, bagaimana dia bisa berdekat kepada Allah? Saya awali tadi doa dengan dua kata yang penting. Na'udzubillahi min syururi anfusina. Berlindung kepada Allah atas kejahatan diri kita. Oh, berarti diri kita ini jahat? Iya. Nah, dalam diri kita ini ada dua bisikan, bisikan syaitan dan bisikan malaikat. Nah, di sini satu lagi, wa min sayyiati a'malina. Kenapa kita berlindung kepada Allah atas keburukan amal yang kita kerjakan? Karena keburukan amal itu akan mendatangkan keburukan yang lain. Jadi orang yang mendapat petunjuk dari Allah itu adalah orang yang mengajarkan kebaikan dan setelah mengerjakan kebaikan dia mengerjakan kebaikan yang lain. Orang yang tidak mendapat petunjuk adalah orang yang menjalankan kejahatan terhadap diri sendiri atau kepada orang lain, dan setelah itu dia tidak mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan mengerjakan kebaikan yang lain, tapi justru mendapatkan petunjuk untuk mengerjakan perbuatan yang buruk. Maka kita berta'awud kepada Allah dari kejahatan diri kita itu. Nah, bagaimana supaya diri kita ini tetap pada tempatnya?
sesuai dengan ayat wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, supaya kita tetap pada petunjuk ketakwaan kepada Allah. Disitulah kita harus kembali lagi mencari jawaban dari Al-Quran. Jawabannya adalah berzikir kepada Allah. Ciri daripada orang beriman itu adalah mengingat. Nah, keimanan yang paling tinggi itu sebenarnya adalah rasa cinta. Mencintai Allah dan Rasul-Nya. Seperti kita tahu, yang namanya orang mencintai pasti dia mengingat. Maka tandanya orang beriman adalah mengingat Allah. Makanya ayat-ayat yang berkaitan dengan zikir ini luar biasa dalam Al-Baqarah 152, 153. Fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Ya. Kalau kamu mengingat saya, mengingatku, aku akan mengingatmu. Ya. Dan bersyukurlah kepada kami. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalat wa innallaha ma'as-sabirin. Ya. Berzikir kepada Allah itu juga termasuk kita mendekat kepada Allah dengan segala macam, termasuk ibadah sholat itu. Berzikir kepada Allah juga menyebabkan kita menjadi tenang. Orang yang tenang itu dia akan pasrah dan tawakal. Nah, dalam Ar-Ra'd 28 kan disebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maka ingatlah, dengan mengingat Allah itu hati menjadi tentram. Mengingat Allah, ya, kata-kata mengingat bukan hanya sekedar ingat bahwa Allah itu ada. Mengingat Allah itu merupakan satu kesadaran bahwa Allah berada, Allah ada dan Allah melihat kita. Nah, di sini orang yang beriman kepada Allah dipastikan dia akan tentram. Nah, orang yang sudah sangat dekat kepada Allah, dia mau minta apa saja Allah sudah tahu. Ya, Allah sudah tahu. Disinilah kedekatan kita kepada Allah ini harus kita pupuk. Supaya jangan sampai ya kita jauh dari Allah, dengan doa kita tidak didengar, amal kita tidak naik ke atas. Ya. Dalam situasi yang tidak menentu seperti begini, tidak perlu kita cemas dan galau, karena semua itu Allah menentukan. Ya. Tidak akan terkena virus kalau Allah tidak menghendaki. Tidak akan terkena virus kalau Anda meminta kepada Allah, ya Allah selamatkanlah kami dari sini, dan Allah akan memberi jalan-jalan Anda bagaimana selamat. Anda akan pergi, kemudian Allah menghalang-halangi Anda pergi, pasti Anda akan kesulitan untuk pergi itu. Nah, disitulah sebenarnya petunjuk-petunjuk supaya kita ini diselamatkan oleh Allah. Imam Ibnul Qayyim ya, itu mengatakan satu kata-kata yang sangat menarik. Sesungguhnya hati tidak akan merasakan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian, melainkan jika pemiliknya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan tenang kecuali dia berhubungan. Sehingga barang siapa yang tujuan utamanya atau tujuan hidupnya itu adalah kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, bukan pada siapa-siapa lagi, ia telah mendapatkan kenikmatan itu, kelezatan, kemuliaan, kebahagiaan untuk selama-lamanya. Ini menurut saya sesuai dengan judul kita. Kita jangan bersedih. Situasi yang seperti ini, apapun yang dilakukan oleh manusia dalam bentuk rekayasa ataupun dalam bentuk rekayasa genetik dan lain sebagainya, tetapi tangan Allah tetap ada di bumi. Allah mempunyai peran di situ, dan kita memohon kepada Allah supaya kita diselamatkan dari itu. Nah, kematian bagi kita sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu takut mati. Kita semuanya akan mati. Ya.
kematian bagi orang soleh adalah suatu perjumpaan yang dipercepat oleh Allah dengan kekasihnya. Kematian bagi orang yang bermaksiat adalah melepaskan kejahatan yang selama ini dia lakukan, supaya tidak lebih banyak kejahatan yang dia lakukan. Orang yang diperpanjang umurnya adalah orang yang oleh Allah diberi kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Bagi yang jahat, kenapa tidak diambil oleh Allah? Bagi Allah itu istidraj. Allah memberikan kenikmatan yang sedikit, dan itu akan menjadikan dia sesat selama-lamanya. Jadi seluruh apa yang terjadi itu semuanya adalah skenario Allah. Oleh sebab itu, kita tenang dengan mengingat Allah, bahwa Allah yang menentukan itu. Ya. Apapun yang terjadi, Allah akan memberikan sesuatu ya, setelah apa itu yang terjadi itu dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Kita yang tidak memahami itu. Ya. Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan minggu lalu itu saya kira masih relevan sekali ya. Yaitu apa yang sudah dirumuskan oleh Ibnu Sina. Ada 3 poin di dalam kitabnya Qanun fit Tibbi itu. Pertama adalah al-wahmun nisfudda. Kecemasan, kepanikan adalah separuh dari penyakit. Maka Bapak Ibu sekalian, apabila terkena hukum ataupun hasil tes positif, ya, pertama yang perlu kita lakukan adalah ketenangan, tidak panik. Yang kedua makanya al-itminan nisful dawa. Ketenangan itu adalah separuh dari obat. Ketenangan yang dalam pengertian medis, ya, itu kita mengetahui apa yang harus kita lakukan dengan prokesnya itu ya. Kalau Anda sakit, segera melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya fisik ya. Dan yang terakhir adalah as-sabru awalu khatawatis syifa. Kesabaran adalah awal dari langkah-langkah untuk kesembuhan. Jadi bersabar, satu langkah kita melakukan tes, satu langkah lagi kita katakanlah minum obat, satu langkah lagi kita berharap pada Allah. Ya, apapun yang kita lakukan, kita serahkan kepada Allah, karena yang mengobati adalah Allah. Jadi, marilah kita dalam kondisi yang tidak menentu seperti sekarang ini, kita tidak perlu panik, tidak perlu bersedih, tidak perlu gundah gulana, tidak perlu galau. Kita jalani semua apa yang kita bisa lakukan dalam kondisi seperti begini ini, termasuk acara pada malam hari ini adalah acara yang ya tetap berjalan dalam situasi seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi majelis ilmu yang insya Allah nilainya sama dengan tahajud semalam suntuk. Mudah-mudahan majelis ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan silaturahmi kita ini mempunyai manfaat ya, bagi kesehatan kita, bagi kesehatan batin kita, bagi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu mari kita berzikir mengingat Allah ya, dalam waktu berjalan, waktu tidur, waktu berdiri ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, di situ kita berzikir tidak kenal tempat, ya, tidak mesti di masjid. Ya. Waktu berdiri, waktu duduk, atau waktu tidur, kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dan pada saat yang sama, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kita berpikir tentang penciptaan langit dan bumi dan apa yang terjadi di dalam dunia kita sekarang ini, termasuk pandemi. Ya. Kita berpikir mengenai hal itu, kemudian kita memohon kepada Allah ya, mengenai detail-detail dari pandemi ini. Kita boleh ya, kita memohon kepada Allah supaya tidak termasuk dalam sebuah tempat yang di situ terjangkit virus misalnya.
Ya Allah, hari ini saya akan ke sini, mudah-mudahan di tempat itu Engkau jauhkan dari varian Delta. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kehilangan rasa dan sebagainya. Boleh kita berdoa seperti begitu. Nah, kemampuan kita mengetahui detail itulah sebenarnya juga bagian dari tawakal yang saya sebutkan di atas tadi. Bertawakal dengan memahami ilmu pengetahuan, dengan bertawakal tanpa memahami akan lebih baik dengan bertawakal dengan ilmu pengetahuan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan malam ini. Mudah-mudahan semuanya kita diberi kesehatan lahir dan batin, terus mendekat kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan mendapatkan petunjuk untuk beramal yang sebanyak-banyaknya dalam situasi pandemi ini. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya tidak ingin mengambil waktu dulu, walaupun sebetulnya banyak sekali, tekanan-tekanannya padat sekali. Mungkin sedikit saya bacakan hadis, aqilha wa tawakkal. Ikat dulu untamu, kemudian barulah engkau bertawakal. Begitu kata At-Tirmidzi dalam riwayatnya hadis yang hasan. Juga lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la ruziqtum kama yurzaqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Itu pembukaan dari Prof. Hamid tadi, mengajak kita bertawakal. Kemudian tentu tingkatan iman yang paling tinggi adalah cinta. Kalau sudah cinta pasti ingat, namun harus disertai juga dengan sabar, tapi juga harus mengikuti juga sunnatullah yang cukup viral tulisan ceramah beliau pada Jumat yang lalu dan bisa diakses di banyak media, insya Allah.